podcast Expectations of Many People. Halo Herbers, balik lagi di Herbercast. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang BEM Poltek Herber nih. Tapi sebelum itu, saya mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fiismato Nisa dari BEM Poltek Herber. Saya dari Departemen Kominfo. Nah, ada juga teman-teman saya dari BEM juga. Mungkin boleh perkenalan nih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Harun Faisal, biasa dipanggil Faisal. Saya selaku Presiden Mahasiswa atau bisa disebut dengan Ketua BEM. Oke, perkenalkan nama saya Junita Andini, saya biasa dipanggil Andin, saya dari Departemen KMB, Kepemudaan Minat dan Bakat. Oke, setelah kita tahu teman-teman dari BEM, kita juga pengen tahu dong tentang organisasi BEM itu apa, mengenal bagaimana bagaimana peran BEM di kampus Poltek Harbar dan apa saja sih proker-proker unggulan dari BEM Poltek Harbar. Jadi topik yang pertama yaitu mengenal apa itu BEM dan bagaimana perannya di kampus Politeknik Harapan Bersama. Mungkin boleh dijelaskan Mas Faisal? Oke, BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam menampung aspirasi mahasiswa. Dan nantinya aspirasi itu akan kita salurkan ke pihak kampus. Jadi di sini BEM itu sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dengan pihak kampus. Selain itu, BEM juga berperan sebagai motor penggerak dari organisasi-organisasi di lingkungan kampus. Oke, menarik sekali ya. Lalu di BEM itu kan pasti kan ada per divisi atau per departemen. Mungkin boleh dijelasin departemen-departemen apa aja sih yang ada di BEM dan mereka itu kerjanya itu ngapain gitu? Kalau dari BEM sendiri tuh tentunya pasti kalau ada Presma pasti ada ketua ya, ada ketua BEM, terus ada wakilnya juga, ada sekretaris dan bendahara yang mengurus administrasinya Ormawa, terus juga ada Departemen Kominfo yang mengelola apa ya namanya Media. media sosial, terus juga sebagai narahubung eksternal dan internal, terus juga ada Departemen Sosial, ada Departemen KMB, Kepemudaan Minat dan Bakat yang apa ya menemani dan mendampingi teman-teman unit kegiatan mahasiswa. Terus juga ada Adkesma sebagai advokasi kesejahteraan mahasiswa. Terus juga ada Departemen KKP. KKP itu kewirausahaan, kekaryaan, dan penawaran. Oke, berarti kira-kira ada 5 departemen ya Mbak Ya, Nin ya? kurang lebih. Kurang lebih ada 5 departemen. Nah, per departemen itu kan biasanya ada program kerjanya ya Mbak Nin ya? Mungkin boleh dijelasin program kerja dari per masing-masing departemen gitu Mbak Nin. Buat periode ini sih dari sekretaris dulu. Yang pertama dari sekretaris itu ada workshop lokakarya ya. Jadi di mana di situ tuh kita diajarin apa ya namanya Bagaimana cara bagaimana cara penulisan surat menyurat, terus proposal dan lain-lain itu diajarin di situ semua. Terus ada dari Departemen Sosial yang kolaborasi dengan FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Itu kolaborasi dengan Depsos, itu ada seminar mental health yang dihadirkan kurang lebih 150 lebih mahasiswa. Terus juga ada dari Departemen Adkesma itu perayaan HUT RI. Terus ada juga dari KMB seminar public speaking. Terus yang terakhir kemarin baru terlaksanakan itu dari Departemen KKP itu ada sablon, workshop sablon. Terus juga ini ada dari Departemen Departemen Kominfo yang belum terlaksanakan itu ada lomba esai nasional itu namanya NSEC, bisa dicek di Instagramnya NSEC 2024 buat teman-teman yang mau ikut lomba esai itu bisa banget kepoin terus juga cari tahu dan relasi yang banyak gitu. Oke, buat teman-teman yang belum tahu
yang pengen tahu nih NSEC itu apa? NSEC itu merupakan National SDGs Essay Competition. Jadi kompetisi esai nasional yang kita buka untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan esai dan dengan topiknya yaitu SDGs, mungkin boleh di loket-loket di Instagram nsec.2024 atau BEM KM Harbar. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu proker tersukses BEM tahun ini. Itu kira-kira tuh apa tuh Mbak Andin? Sebenarnya kalau buat periode ini kita anggap semua proker sukses karena sudah terlaksanakan ya tanpa hambatan yang begitu banyak. Kalau dibilang yang paling sukses itu ada dua sih. Dari Departemen Sosial yang kolaborasi dengan FKMPI itu tentang mental health ya, seminar mental health yang juga mengundang apa ya namanya psikolognya langsung. Jadi kita para peserta pun bisa langsung bertanya dan konsultasi langsung dengan psikolognya. Jadi di situ kita memecah rekor target. Jadi target kita 150 peserta, ternyata dalam kenyataannya itu lebih dari 150. Itu kita anggap sangat sukses ya. Terus juga di Departemen KMB itu seminar mental health itu kita anggap juga sukses karena hampir hampir memenuhi target. memenuhi target lah. Jadi kita anggap itu sukses. Terus juga banyak dari peserta yang meminta untuk periode ini diadakan lagi karena public speaking itu sangat penting. Memang bener sih public speaking di eh, zaman kita saat ini tuh sangat penting ya. Betul sekali, Mbak Nisa. Karena dalam lingkup kelas pun terkadang kita tidak diajarkan secara langsung bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana caranya mengenali lawan bicara kita. Jadi di sini kita sebagai BEM berusaha untuk memberikan atau mewadahi teman-teman agar bisa untuk mengupdate skill kita dalam sebuah public speaking seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masuk BEM itu nggak usah khawatir. Kita juga diajarkan gimana sih soft skill, gimana sih cara kita public speaking, gimana sih cara kita ngobrol sama orang lawan jenis yang mungkin karakter orang kan pasti kan beda-beda ya. Jadi kita di BEM ini diajarkan untuk bagaimana cara mengenali karakter orang. Tadi kan impact BEM itu yang pertama melatih soft skill ya. Itu kira-kira cuma melatih soft skill aja kah? Atau ada impact-impact yang lain untuk anggotanya? Sebenarnya impact-nya itu banyak, Kak. Tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana selama kita satu periode itu mengikuti sebuah organisasi. Khususnya saya sendiri, saya rasakan ketika saya mengikuti sebuah organisasi, saya bisa bagaimana belajar caranya memanage waktu dengan baik, bagaimana caranya agar memimpin sebuah organisasi dengan baik, dan bagaimana caranya agar untuk bekerja sama dalam satu tim. Itu menurut saya perlu, karena di dunia pekerjaan pun kita perlu bagaimana caranya agar bisa bekerja sama dengan tim. Seperti itu. Oke, tapi kan mungkin untuk mahasiswa baru nih, yang baru masuk ke Poltek Harbar ini, kayak mengalami kendala. Bagaimana sih cara biar organisasi dengan akademik itu balance gitu, seimbang. Itu mungkin ada tips and trick dari Mas Faisal ataupun Mbak Andin agar organisasi dan akademik itu seimbang. Oke. Sebenarnya gini Kak Nisha, mengenai organisasi dan akademik. Keduanya itu menurut saya sangat penting. Tanpa adanya organisasi, itu akademik saja itu pun tidak cukup. Jadi kita perlunya penambahan, yaitu sebuah organisasi. Karena dengan adanya ikut organisasi, kita bisa melatih potensial diri kita sendiri dan bagaimana sih cara manage waktu dengan baik, itu tergantung pada diri kita sendiri. Khususnya dalam membagi job kita ketika adanya suatu akademik ataupun dalam sebuah organisasi. Tergantung pada diri kita sendiri. Di sini dalam sebuah organisasi BEM sendiri kita diajarkan cara memanage waktu dengan baik karena kita juga melihat dari skala prioritas apakah
dalam suatu kegiatan ini penting atau tidak, dan kita juga melihat skala prioritas lainnya gitu. Jadi nggak main sembarangan aja ketika kita meninggalkan satu akademik kita seperti itu. Oke, menarik sekali nih. Tapi BEM itu kan biasanya BEM itu kan saling terkait antara satu kampus dengan kampus yang lain ya. Itu BEM Poltek Harbar itu sama juga kah sering berkolaborasi dengan BEM kampus-kampus lain atau enggak nih Mas Faisal? Betul sekali, Kak. Semua BEM itu khususnya di wilayah Indonesia itu saling berkaitan. Dan khususnya dalam organisasi BEM itu ada yang tingkat nasional hingga ke tingkat regional, tingkat daerah. Dan untuk tingkat nasional itu ada yang dinaungi oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Dan untuk tingkat regional itu ada BEM SI tingkat wilayah. Selain itu, kami berhubung dari kampus kita, yaitu kampus vokasi, yaitu Politeknik, kami juga tergabung dalam satu organisasi yaitu Forum Komunikasi Politeknik Indonesia. Di situ perkumpulan dari seluruh BEM-BEM Politeknik di wilayah Indonesia. Dan kami pula sering berkolaborasi dengan mereka, khususnya di wilayah Jateng DIY dan sekitarnya, seperti itu. Mungkin boleh dijelasin nih FKMPI itu apa sih? Maksudnya mereka itu fokusnya ke apa sih Mas FKMPI itu? Jadi Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Nah, dalam sebuah organisasi FKMPI ini mereka itu bergerak dalam masyarakat, dalam akademik juga, dalam sumber daya mahasiswanya sendiri. Di situ kita diajarkan bagaimana sih cara meningkatkan privilege dalam diri kita sendiri, seperti itu. Dan sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat, itu seringkali program-program dari FKMPI itu berupa pengabdian masyarakat. Jadi khusus untuk masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar bisa mendapatkan dampak positif dari adanya organisasi tersebut. Gitu. Oke, nah setelah pembahasan tadi nih, mungkin banyak teman-teman dari mahasiswa baru yang pengen ikut join di organisasi BEM. Mungkin boleh dijelasin Mbak Din gimana sih cara biar masuk ke BEM? Buat teman-teman yang mau gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Poltek Harbar, sebenarnya jangan memikirkan kalau ini terutama buat teman-teman anak reguler plus ya. Kebetulan saya sendiri itu anak reguler plus, jadi kuliahnya itu malam gitu. Jadi tidak apa ya, tidak membatasi kalian hanya untuk teman-teman reguler pagi aja yang bisa berorganisasi. Nyatanya saya sendiri kelas reguler malam pun bisa ikut gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa, tergantung kita memanajemen waktunya. Terus juga cara gabungnya itu terus pantauin Instagram BEM underscore KM Harbar, itu nanti bakalan ada info-info menarik selain info penerimaan anggota baru di BEM Poltek Harbar gitu. Oke, buat teman-teman yang pengen masuk ke BEM, gak usah takut ya. Maksudnya Mbak Andin aja udah membuktikan nih, kalau sebenarnya menjadi mahasiswa itu kan perlu juga dalam berorganisasi. Jadi tidak Betul, hanya akademik saja yang kita pikirkan. pikirkan, yang kita unggulkan, tapi juga eh, skill kita dalam berorganisasi. Lalu selanjutnya itu harapan kalian sebagai bisa dianggap para sesepuh BEM nih Aduh, harapannya. nggak Harapannya tuh sepuh. apa sih? Kalau harapan dari saya itu semoga ya dari anggota BEM periode selanjutnya tahun ini ya insya Allah itu bisa meneruskan program-program yang sudah ada dengan inovasi baru yang lebih segar, terus juga lebih cepat dan tepat mendengarkan suara-suara dari mahasiswa juga eh, terus merangkul teman-teman mahasiswa untuk bisa memenuhi apa ya SDM di Poltek Harbar ini. Di sini juga banyak selain BEM juga ada UKM dan himpunan juga, ada komunitas juga. Jadi jangan sungkan-sungkan buat ikut organisasi karena organisasi itu sangat seru guys. Jadi buat teman-teman yang ragu buat masuk BEM, takutnya BEM ini demo-demo nih kayak gitu. Sebenarnya nggak hanya demo aja guys, karena dari BEM sendiri pun punya kegiatan-kegiatan yang menarik selain demo gitu.
memang sih kita yang menjembatani Menjembatani. demo-demo tersebut gitu. Jadi ya tetap kita bareng-bareng gitu guys. Mungkin Oke. dari Mas Faisal punya banyak tambahan nih kayaknya. Oke, mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya karena udah disampaikan semua sama Mbak Andi nih. Waduh. Jadi harapan saya untuk periode kedepannya, khususnya untuk pemimpin selanjutnya, semoga bisa lebih amanah dan tanggung jawab dan bisa meneruskan tongkat estafet dari angkatan ini dan bisa menjadi lebih baik daripada periode ini. Harapan saya. Dan untuk teman-teman yang pengen join ke BEM, jangan ragu, jangan sungkan. Di sini kita latihan bareng-bareng, di sini kita belajar bareng-bareng. Di sini tidak ada kata guru, kita di sini belajar bareng-bareng teman-teman. Jadi jangan takut ketika ada asumsi mengenai BEM itu sering demo. Nah, mengenai masalah isu-isu demo itu selama dari apa yang kita rasa benar itu kita lakukan gitu teman-teman. Jadi demo itu bukan suatu tindakan pidana ataupun hal buruk teman-teman. Jadi demo itu adalah sebagai langkah terakhir ketika kita tidak bisa menemukan titik temu ketika adanya suatu permasalahan baru kita bisa melakukan sebuah aksi gitu teman-teman. Sebelum kita demo pun kita perlu untuk mempertimbangkan masalah itu dulu. Seperti kita melakukan kajian, diskusi bareng dengan teman-teman yang lain, bahkan dengan pihak-pihak terkait, kita pun sering melakukan kajian tersebut. Jadi demo itu sebagai langkah terakhir teman-teman. Itu saya jelaskan. Jadi buat teman-teman, jangan ragu, jangan sungkan untuk gabung menjadi bagian dari kami, bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih. Yeah. Kita juga bakalan bakal ngasih energi positif buat teman-teman yang Iya, sungkan-sungkan ikut organisasi kita, bakalan ngasih iya. yang positif-positif, ngasih energi Dan gitu. barangkali ada yang masih penasaran mengenai BEM bisa datang aja ke sekret Sekretariat kami gitu. Sekretariat Ormawa di Iya. belakang tembok Sport Center. Kami siap melayani ya di situ ya. Kalau nggak ada yang Ya, bertanya. melayani pertanyaan, maksudnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang BEM gitu. Kita masih menerima pertanyaan gitu guys, karena memang ayo masuk. Nah, itu dia kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Presma dan juga Kepala Departemen dari KMB. Mungkin cukup sekian. See you next time. Terima kasih. Sampai jumpa. Our briefcase, expectations of many people.